Kerajaan atau kedatuan yang pernah berkuasa, pada zaman di mana manusia belum mengenal baca tulis atau zaman prasejarah, menurut Babat Lombok, dan beberapa bukti sejarah bahwa, berdiri sebuah kedatuan atau kerajaan, di Gumi Sasak sebelum meletus dan sesudah meletusnya Gunung Samalas, yang diperkirakan, sebelum dan pada abad ke-9, tahun Masehi. Dari beberapa sumber cerita, bahwa ada 3 kerajaan yang pernah berkuasa dan berjaya pada zaman prasejarah. 1. Kerajaan atau kedatuan. Profil Gumi Sasak. Sebelum kita mengulas kerajaan tertua di Gumi Sasak, perlu kita tahu dahulu tentang Gumi Sasak atau yang terkenal dengan Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil, atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat, dengan semacam ekor di sisi barat daya, yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi, menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. Lombok termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pulau ini sendiri dibagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. 1. Kota Mataram. 2. Kabupaten Lombok Barat. 3. Kabupaten Lombok Tengah. 4. Kabupaten Lombok Timur. 5. Kabupaten Lombok Utara. Geografi. Selat Lombok, menandai batas flora dan fauna Asia. Flora dan fauna, lebih menunjukkan kemiripan dengan flora dan fauna yang dijumpai di Australia daripada Asia. 2. Ilmuwan yang pertama kali menyatakan hal ini adalah Alfred Russel Wallace, seorang Inggris pada abad ke-19. Untuk menghormatinya maka batas ini disebut garis Wallace. Topografi pulau ini didominasi oleh Gunung Berapi Rinjani, yang ketinggiannya mencapai 3.726 meter, di atas permukaan laut ketiga tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1997 kawasan gunung dan danau Segara Anak di tengahnya dinyatakan dilindungi oleh pemerintah. Komoditas yang biasanya ditanam di daerah ini antara lain jagung, padi, kopi, tembakau dan kapas. Demografi. Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, sebuah suku bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk agama Islam. Sisa penduduk adalah orang Bali, Jawa, Tionghoa dan Arab. Bahasa. Penduduk Lombok menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penduduk Pulau Lombok, terutama suku Sasak, menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Di seluruh Lombok sendiri bahasa Sasak dapat dijumpai dalam 4 macam dialek yang berbeda yakni dialek Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur Timur Laut dan Tenggara. Selain itu penduduk suku Bali sebagian besar berasal dari eks-kerajaan Karangasem. Agama. Sebagian besar penduduk Pulau Lombok, terutama suku Sasak, menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu, yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali, yang berjumlah sekitar 15% dari seluruh populasi di sana. Penganut Kristen, Buddha dan agama lainnya juga dapat dijumpai, dan terutama dipeluk oleh para pendatang dari berbagai suku dan etnis, yang bermukim di pulau ini. Yang pertama, Kerajaan Laik. Menurut isi Babat Lombok, kerajaan tertua yang pernah berkuasa di pulau ini bernama Kerajaan Laik, dalam bahasa Sasak Laik berarti waktu lampau. Pada awalnya, kerajaan yang berdiri adalah Kerajaan Laik. Diperkirakan, posisinya berada di Kecamatan Sambalia, Lombok Timur. Dalam perkembangannya, kemudian terjadi migrasi, masyarakat Laik berpindah dan membangun sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Pamatan, di Aikmel, Desa Sembalun sekarang. Gunung Samalas merupakan sebuah gunung yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Gunung ini meletus pada tahun 1257. Tinggi Gunung Samalas diperkirakan mencapai setidaknya 4.200, berdasarkan rekonstruksi yang mengekstrapolasi kemiringan lereng gunung yang tersisa ke atas. Selama ini, letusan Gunung Krakatau, 1883, dan Gunung Tambora, 1815, dianggap sebagai letusan terhebat yang pernah terjadi. Namun, hasil penelitian Frank Lavigne membuktikan bahwa gunung api Samalas di Lombok telah menghasilkan letusan yang lebih dahsyat. Gunung ini menghasilkan erupsi 8 kali lebih dahsyat dari Krakatau dan 2 kali lebih besar dari Tambora. Bahkan 2/3 tubuh Gunung Samalas hancur dan meninggalkan jejak berupa kaldera segara anak. Di tengah kaldera itu kini tumbuh gunung baru bernama Barujari. Kira-kira di sekitar titik itulah kerucut Gunung Samalas berada. Gunung Samalas mempunyai kantung fluida, magma, gas, dan uap yang sangat besar. Letusannya telah menyisakan struktur awal gunung purba yang berupa kawah besar, yang kini dikenal dengan nama Danau Segara Anak. Dampak letusan Gunung Samalas ternyata lebih mengerikan dari kisah yang tertuang dalam Babat Lombok. Letusan tersebut berdampak global bahkan menyebabkan pendinginan mendadak, gagal panen di Eropa, hingga memicu terjadinya kelaparan dan kematian massal di Eropa. Dugaan tersebut berdasarkan penemuan tulang belulang di makam massal Landen, yang oleh para arkeolog diyakini dibuat pada 1258. Ketebalan endapan akibat letusan Gunung Samalas di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencapai 40 meter. Semakin dekat pusat letusan, semakin tebal endapannya. Sejak Lavigne menemukan bahwa Samalas meletus pada 1257, maka Samalas dianggap menjadi penyebab timbulnya krisis global yang terjadi ketika itu, khusus di stratosfer dari letusan Samalas memiliki hubungan dengan munculnya pandemi global pada era tersebut yang dikenal dengan Black Death, maut hitam, yang merenggut puluhan juta nyawa pada abad pertengahan. Perubahan iklim yang ditandai dengan adanya penurunan suhu global selama 3-4 tahun setelah